Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Bagi yang belum berpikir logis dan sistematis, coba di subscribe, terus kemudian ditontonlah video-video gue dari awal. Nah, bikin playlist sehingga lo semakin menjadi fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis, mencintai klubnya, klub yang sudah banyak memberikan kebahagiaan ya, termasuk gue gitu kan. Dan jangan menjadi fans yang mudah tergembosi, terprovokasi, terpengaruh narasi-narasi yang sesat dari akun-akun yang mungkin ngaku-ngaku fans gitu ya, akun fanbase, pundit. Itulah fungsinya dan visi misinya channel ini. Hari Jumat pagi ya, baru kita akan menghadapi Olympique Lyon di leg kedua perempat final Europa League. Jadi ada berita di websitenya bahwa nanti pada saat leg kedua akan ada tifo ya. Tifo itu banner di tribun Sir Alex Ferguson, yang dimana tifonya itu nanti desainnya atau rancangannya dibuat dan dikasih dulu ke Bruno Fernandes, setuju apa enggak gitu. Nah, emang penggunaan tifo ini atau banner ini ya kayak di Indonesia kemarin lah ya, kita bikin Garuda waktu pas lawan Bahrain. Sebenarnya di Liga Inggris ini agak jarang sih pakai tifo-tifoan gitu, karena seingat gue itu dulu yang suka pakai tifo atau banner-banner gitu ya Liga Italia, Liga Spanyol sama Jerman ya. Nah, cuman kayaknya terakhir-terakhir kayak Turki gitu mulai ikut juga sekitar 10-15 tahun yang lalu. Tapi awal-awal tahun 90-an tuh dulu tuh Italia sama Spanyol sama Jerman tuh yang pertama kali bikin tifo-tifo gitu. Ya memang secara psikologis sih kayaknya ya terlihat seperti banyak membantu ya, apalagi tuan rumah ya, dari sisi memotivasi gitu. Terus juga istilahnya menakut-nakutin lah ya, merusak mentalnya tim lawan gitu. Gue dulu inget banget tuh zaman tahun 2000 apa yang Barcelona lawan Chelsea. Barcelona tuh kalah 3-1 gitu dan hanya butuh 2 menang 2-0 untuk lolos. Dibikin tuh tifo gede-gede gitu, Barcelona 2-0 gitu, angka gede banget. Dan akhirnya Barcelona menang 4-1, 4-0 waktu itu. Nah itu kayaknya semakin sering digunakan untuk menjatuhkan mental lawan. Nah ini Manchester United pertama kali nih bikin begini nih, udah apa ya, segala cara lah untuk bagaimana tim ini meraih kemenangan gitu. Kalau gue jadi supporter sih, gue bikin tifo atau banner buat Manchester United tuh tulisannya ya apa ya, main yang bener gitu. Jadi jangan bikin malu-maluin fans, kayak gitu aja kata-katanya. Jadi supaya mereka juga paham gitu bagaimana sih lu bermain dengan sebagai pemain Manchester United. Oke, jadi kemarin waktu pas hari Senin berawal di latihan, jadi Ruben Amorim nih cukup marah juga ya, udah berapa kali dia marah ya. Yang gue bingung ya, udah marah-marah begini, mainnya masih aja kayak lemes gitu, letoy gitu. Di dalam awal latihan itu mereka semua meeting, langsung rapat, tidak boleh ada yang bicara, dan Ruben Amorim memberikan ultimatum ya, bahwa lo bermain dengan baik atau lo keluar di akhir musim ini. Itu kan udah terang-terangan lah, ibaratnya udah clear, udah direct, udah langsung. Ruben Amorim itu straight to the point gitu, bahwa ya lo main sekarang baik, ya kalau nggak lo keluar aja udah, atau lo bikin catatan aja, gue keluar saat ini gitu. Ya dong, komitmen itu kan yang harus dibutuhkan dalam 1,5 bulan ini, apalagi di ajang Europa League ini adalah turnamen yang menjadi jalan kita untuk ke kompetisi Eropa, dalam hal ini Champions League. Nah, tapi sehubungan dengan itu juga ada tadi malam berita bahwa Joshua Zirkzee sepertinya harus beristirahat beberapa pekan
karena cedera hamstring itu ya. Seperti gue bilang kan, kalau cedera hamstring itu biasanya sih 1 bulan. Nah, kalau dibilang beberapa pekan, jelas yang namanya Premier League itu akan habis 6 pekan lagi gitu. Berarti automatically sampai akhir musim sepertinya ya Joshua Zirkzee ini tidak akan bisa bermain. Belum tahu kalau misalnya di akhir-akhir musim ya, di akhir-akhir Mei, ya itu kan tanggal 25 kalau kita masuk final Europa League. Nah, itu apakah bisa tersedia, tanggal 22 Mei. Apakah itu sudah bisa tersedia si Joshua Zirkzee? Tapi dengan absennya Joshua Zirkzee ini, ya menurut gua ini satu pukulan yang sangat keras, karena kita udah nggak punya penyerang lagi gitu. Ya kalau dibilang Maino udah balik, si Toby Collier udah balik, mungkin si Matthijs de Ligt atau Harry Maguire, tapi kan yang kita butuhkan adalah pencetak gol. Nah, kalau kayak begini gimana nih posisinya nih? Kita hanya punya penyerang berarti 2, Højlund dan Garnacho. Apakah kita akan pakai dari umur 19 yang tim youth-nya, tim akademi, atau seperti yang waktu kita lawan FCSB, mungkin ya Maino akan didorong ke depan gitu lah. Mungkin Maino akan didorong ke depan, jadi akan ada 3 penyerang, yaitu Garnacho, Maino, dan juga si Højlund. Ya nggak ada pilihan lain gitu. Dan Bruno Casemiro atau Bruno Ugarte ya mungkin akan menjadi midfieldernya. Jadi lebih mendorong Kobbie Mainoo ke depan supaya ada daya gedornya gitu loh. Ya harusnya sih ini merupakan kesempatan untuk Rasmus Højlund ya, bahwa dengan absennya temen lo gitu, dengan absennya ya mungkin kompetitor dia juga ya Joshua Zirkzee, seharusnya sih lo harusnya membuktikan bagaimana lo bisa worth it lah dipakai di Manchester United ya. Dengan tebusan lo yang cukup mahal dari Atalanta. Oh ya, by the way, si John Murtough yang dulu direktur tekniknya Manchester United sekarang jadi Atlanta, dia jadi Director of Global Department. Gue nggak paham juga sih apakah ada deal-dealan ya waktu zamannya beli si Højlund ya. Nah, jadi ini adalah kesempatan juga buat Rasmus Højlund. Ya lo bermain 6 pekan ini bermain menggila lah ibaratnya, nggak usah mikirin yang lain. Temukanlah kebahagiaan itu gitu kan, kayak Marcus Rashford semalam gue nonton tuh bagus mainnya dia. Bukan bagus ya, sebenarnya sama aja sih sepertinya, cuman dia lebih menunjukkan exciting kegembiraannya dia kalau kata Wayne Rooney gitu ya, menemukan kembali. Ya bagus lah, bayarlah tuh Aston Villa 70 juta pound. Ya. Jadi merupakan suatu pukulan yang sangat-sangat berat ini buat Manchester United, bahwa kita tidak bisa bermain dengan Joshua Zirkzee. Harusnya sih Rasmus Højlund bisa step up ya, atau kita ambil pemain dari akademi. Cuman akademi kayaknya siapa ya? Ethan Whitley juga lagi di ini ya, lagi dipinjamkan ya. Sedangkan Scott McTominay nyetak 2 gol kemarin. Oke, itu sih yang berita yang pertama yang menurut gue harus coba gue sharing. Terus yang kedua, ya kemarin ini sebenarnya ada suatu pembahasan aja sih. Kemarin itu kan ada Sky Sport, itu kan ada Monday Night Football ya. Jadi ya pundit lah, Jamie Carragher, terus kemudian ada bintang tamunya tuh Thierry Henry gitu. Dia menyoroti gol ketiganya Newcastle yang dicetak oleh Harvey Barnes, yang dia solo run itu, yang nggak bisa dikejar oleh Lindelof sama Eriksen. Begitu gol, si Lenioro itu dia menyorotin gitu, dia memfokuskan pada Lenioro, si Thierry Henry ini mengatakan bahwa ini Lenioro ngapain sih katanya. Kok begitu dia gol, dia lihat ke penjaga garis, ke linesman. Lu ngapain? Lu minta apa? Minta offside. Lu bengong gitu, cengok-cengok gitu. Sepertinya seakan seperti ya mengejek gitu.
Nah, itu klip di sosial media banyak yang protes, termasuk fans Arsenal sendiri gitu. Yang salah bukan Euro. Lo gaya pundit apa sih yang kalau lo bilang pergerakan Lindelof, pergerakan Eriksen, kesalahan pemain tengah, ya lo boleh lah ngomong gitu. Plus ini pemain anak umur 19 tahun dari Perancis juga sama-sama, tapi lo sepertinya mengejek gitu. Kalau lo bilang katanya lo nggak pernah ngelihat ada pemain setiap kali gol lihat ke penjaga garis, ya berarti menurut gua Thierry Henry nggak pernah merhatiin aja kalau gawangnya kebobolan gitu. Lo selalu gitu kan, offside kan selalu refleks seorang pemain bertahan ketika dia kebobolan, termasuk kiper itu. Pasti mereka angkat tangan gitu ngeliat penjaga garis, entah berpikir itu offside, entah berpikir itu ada foul, ada kesalahan, atau ada handsball, atau ada apa, itu refleks gitu. Sedangkan kalau gue lihat tayangan ulang juga kemarin, Lenioro itu juga sebenarnya bukan ngelihat ke penjaga garis pengen minta sesuatu, enggak. Dia cuma 1 detik doang lihat penjaga garis, refleks, habis itu dia ngeliat lagi ke belakang. Nah, yang kayak gini-gini nih, apapun kesalahan pemain Manchester United itu diolah gitu loh, walaupun yang gak ada hubungannya dengan kejadian sebesar itu kah Manchester United, ya kalau menurut gua. Jadi jangan bilang Manchester United itu tidak bisa jadi buat cari pundi-pundi gitu ya. Seorang Thierry Henry aja harus menyenggol pemain umur 19 tahun karena dia bermain di Manchester United, harus diejek seperti itu, harus disindir gitu ya, atau dengan sarkasme seperti itu. Ya, itulah kenapa gue bilang menjadi pemain Manchester United itu diperlukan mental yang kuat ya. Dan kalau lu udah masuk menjadi pemain Manchester United minimal 2 tahun aja, udah pasti mental lu kuat deh. Ya kan, jangankan pemain, fansnya aja mentalnya kuat. Jadi pundit-pundit yang ex pemain pun juga gue kadang-kadang kan suka gue kritisin gitu loh. Ya lo mengkritik pemain, apakah nggak sadar lu dalam posisi pernah menjadi seorang pemain? Hal-hal kayak gitu lo jangan menjadi tabu lah. Makanya gue bilang, ya yang membicarakan sepak bola itu nggak hanya harus bekas pemain kayak mantan pelatih kayak orang media kayak, enggak, siapapun dengan background siapapun bisa, asal lu tidak membentuk narasi yang salah. Lu jelaskan dengan kerangka berpikir yang logis, sistematis gitu. Ya. Jadi semuanya itu bisa menjadi yang masuk akal gitu. Jadi itu aja yang mau gue sampaikan. Kita akan tunggu ya untuk di Olympic Lyon lawan Manchester United lawan Olympic Lyon. Udah agak lama juga ya kita nggak ini ya live ya. Terakhir live itu waktu Leicester City lawan Manchester United ya, kita menang 0-3. Semoga sih bisa besok, cuma nanti besok nanti malam atau besok aku akan kasih preview dulu atau ya mungkin ramalan, tapi yang pasti sih harusnya sih kita memfokuskan pada Europa League untuk satu masuk ke Champions League, bisa punya duit, bisa punya anggaran untuk beli pemain baru ya. Kita lihat aja apakah Manchester United bisa masuk ke Champions League tapi Manchester City ke Europa League. Mana beritanya yang lebih rame? Kemarin Bournemouth menang lagi kan lawan Fulham, sehingga Bournemouth, Fulham sama Brighton itu cuma beda 6 poin. Sisa 6 pertandingan lagi dengan Manchester City yang peringkat 5. Ya, sedangkan di bawahnya Chelsea sama Aston Villa hanya beda 1 poin. Oke, sampai di sini aja bahasan kali ini di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.